Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Atlerwolf Menantu Tidak Terduga. Episode 382, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Meskipun Zaermu disergap oleh Balthazar dan melukai seekor centaur kecil, dia masih terbang kembali. Namun, cepat, itu masih selangkah terlambat. Untungnya, bagaimanapun, Joeler Saha dan Pablo tidak sepenuhnya lepas kendali. Ikuti perintahku, blokir tempat ini, dan jangan biarkan siapapun mendekat. Zaermu memerintahkan Master di sampingnya. Pablo dan Joeler Saha adalah patriark dan patriark muda barbar di Barat Daya, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Meskipun Zaermu untuk sementara mengendalikan Pablo, dia ingin mengambil alih orang-orang barbar di Barat Daya. Tetapi pada kenyataannya, di antara orang-orang barbar di Barat Daya, kebanyakan orang masih berdiri di sisi Pablo dan Joeler Saha, tetapi mereka tidak berani berbicara untuk saat ini. Jika orang-orang ini tahu bahwa Pablo telah bebas, seluruh kejadian akan benar-benar berbeda. Bawahan Zaermu baru saja akan memulai tindakan, ketika Zaermu tiba-tiba melihat istrinya yang acak-acakan dipegang dengan lembut oleh Tenesarou. Pakaiannya terlepas, dan setengah dari bahunya yang putih tampak sedikit terbuka. Istri, kamu bukan di Residence No. 2, kenapa kamu ada di sini? Sambil berbicara, Zaermu melirik Buerda di sebelahnya. Sebagai imam besar dari ras barbar, Zaermu memegang kekuatan menakutkan di tangannya setelah pengawal dan istrinya. Dia secara alami mendengar beberapa rumor, tapi tidak ada bukti kuat. Zaermu, aku, bisik istri Zaermu, tidak tahu bagaimana berbicara. Di rumah pribadi Zaermu, Kapten Botak berjalan cepat ke sisi Zaermu dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga Zaermu. Wajah Zaermu tiba-tiba menjadi pucat, dan seluruh wajahnya memerah. Meskipun kepala Botak dan yang lainnya tidak melihat situasi di dalam, Buerda dibawa pergi oleh Atlerwolf dengan pakaian acak-acakan, dan istrinya diusir dari rumah. Apa yang terjadi di ruangan itu sudah jelas. Sudut mulut Atlerwolf berkedut, dan dia menatap Zaermu dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Selamat untukmu, imam besar. Ada padang rumput di atas kepalamu, dan kamu bisa menghirup udara segar setiap hari. Petik 2. Masalahnya telah berkembang ke titik ini, hampir semua orang yang hadir mengerti, Zaermu itu dikhianati. Dia dikhianati oleh kapten penjaganya sendiri. Bajingan, ini, Zaermu marah di tempat, tetapi ketika dia melihat Atlerwolf, Limu, Pablo dan yang lainnya berdiri di depannya, dia tiba-tiba menahan amarah di hatinya. Pelacur, dan Buerda, kamu bajingan, aku akan mengurusmu nanti. Saat suara itu jatuh, seluruh tubuh Zaermu meledak dengan energi, menendang pergelangan kakinya ke tanah, dan segera bergegas menuju Atlerwolf dan berkata, semuanya. Tidak peduli berapa biayanya, bunuh tanpa ampun. Para penjaga yang menjaga rumah Zaermu ini, serta para penjaga yang mengikuti Zaermu ke musuh, adalah garis langsung dari Zaermu. Teman-teman terbaik, mereka tahu betul bahwa jika Pablo dan Joeler Saha lolos, tak satu pun dari mereka akan selamat. Bunuh. Semua orang mulai mengerahkan kekuatan tempur terkuat, bergegas menuju Atlerwolf, Pablo, dan lainnya. Di depan Atlerwolf, Tenesarou segera bergegas, memblokir di depan Atlerwolf, dan meninju Zaermu. Di sisi lain, Pablo juga melangkah maju dan memukul Zaermu dengan pukulan. Aku adalah Pablo, Patriark. Ke-32 dari orang barbar Barat Daya, sekarang saya menyatakan bahwa imam besar Zaermu memberontak, saya berada di bawah tahanan rumah. Sekarang jika Anda menyerah, saya akan menyatakan Anda tidak bersalah. Jika Anda terus melawan, 3 klan akan musnah. Pablo telah mampu mengendalikan barbar di Barat Daya selama bertahun-tahun, dan dia tidak sembarangan. Kemauan bertarung bawahan Zaermu hancur. Ada beberapa orang di sekitar Zaermu yang tidak teguh pendirian, dan mulai mengendur. Tekanan di pihak Zanu Limu dan Joeler Saha tiba-tiba berkurang. Ledakan, kekuatan Tenesarou awalnya di atas tahap ke-6 Yuanwu, dan dengan satu pukulan, tubuh Zaermu mundur 2 langkah. Kekuatan Pablo di atas tahap ke-6 Yuanwu dihancurkan lagi dengan satu pukulan. Ledakan,
Zaermu buru-buru menangkis, dan separuh tubuhnya yang hancur tenggelam di bawah lantai batu biru, menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat. Sebelum Zaermu bertarung dengan Tenesarou di tepi altar, vitalitasnya rusak parah, tetapi sekarang dia diserang oleh Tenesarou dan Pablo berturut-turut, dan seluruh orang akan runtuh. Namun, yang membuat Zaermu lebih kaget lagi adalah darah seluruh tubuh Pablo jelas diblokir oleh metode spesialnya sendiri. Pablo, kamu. Sekarang Pablo semuanya telah dibuka blokirnya. Tenesarou awalnya itu berada di atas tahap ke-6 Yuanwu. Terlebih lagi, Baltazar harus membunuh area inti barbar dengan pengawal elitnya. Kekuatan pertahanan yang diatur oleh Zaermu tidak bisa bertahan lama. Bunuh. Zaermu tahu betul bahwa dia harus mendapatkan kembali kendali atas Pablo dan Joeler Saha sebelum Baltazar tiba, jadi waktunya sangat sempit. Namun, begitu Zaermu membuka mulutnya, sosok di depannya berkedip, dan sosok itu hampir berteleportasi ke Zaermu. Pukulan itu hampir melampaui kekuatan tahap ke-6 Yuanwu, dan menghantam dada Zaermu. Bunuh, bunuh, rumble, ledakan. Dengan serangkaian suara ledakan, semua energi pertahanan di dada Zaermu meledak inci demi inci, dan perangkat senjata sumber di dada Zaermu langsung dibombardir dan dihancurkan, dadanya runtuh, dan sebuah lubang besar meledak. Seluruh tubuh Zaermu dengan cepat kehilangan vitalitas, dan sumber energi terakhir di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Kamu. Adler Wolf. Zaermu melirik luka di dadanya, dan kemudian menatap Adler Wolf, matanya luar biasa. Adler Wolf jelas hanya memiliki kekuatan tahap ke-5 Yuanwu, bagaimana dia bisa langsung memiliki kekuatan tempur tahap ke-6 Yuanwu. Bunuh diri dalam satu pukulan. Meskipun Zaermu terluka parah, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sama sekali. Melihat gelang jimat harimau di pergelangan tangan Adler Wolf, Zaermu sepertinya memahami sesuatu dan ingin berbicara, tetapi sudah terlambat. Tidak ada sumber energi bela diri di seluruh tubuh untuk memblokir vitalitas, dan dia hanya bisa dengan lemah merosot ke tanah. Bang! Zaermu jatuh ke tanah dengan keras. Adler Wolf tidak ragu-ragu, melangkah maju dan meraih Zaermu, yang seperti anjing mati, di tangannya, dan memberi isyarat kepada Pablo, yang segera mengerti, pemberontak Zaermu sudah mati, mereka yang menyerah tidak akan terbunuh. Para penjaga yang bertarung dengan Zanulimu dan Joeler Saha sepertinya mendengar kata-kata Pablo. Setelah imam besar Zaermu meninggal, kelompok orang ini tidak akan memiliki kepala, dan tidak ada artinya untuk bertahan. Bahkan sahabat Zaermu terguncang saat ini. Dan pada saat ini, Baltazar membawa pengawal elit Pablo dari luar blokade, yang menyerah tidak akan dibunuh. Situasi langsung jelas. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di tempat kejadian, ada Pablo dan Tenesarou, dua master di atas tahap ke-6 Yuanwu, dan kekuatan Adler Wolf tidak diketahui, dan kemungkinan besar dia juga berada di atas tahap ke-6 Yuanwu. Tiga kekuatan besar Limu, Joeler Saha, dan Baltazar tiba dengan begitu banyak ahli. Imam besar Zaermu terbunuh di tempat, kepala penjaga Guerda dihapuskan, dan sisa prajurit yang dikalahkan, yang terkuat hanyalah tahap ke-5 Yuanwu, dan hanya ada dua. Kegigihan apapun sia-sia. Kami menyerah, minta Patriark menyerah. Kami mengakui kesalahan kami dan bersedia dihukum. Situasi berakhir, hampir semua bawahan Zaermu menyerah seketika dan rela berlutut tanah. Bahkan beberapa yang ingin melarikan diri dan pergi, mereka terbunuh di tempat tanpa ketegangan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, situasinya sudah beres. Zaermu dan Guerda terbunuh di tempat, dan kelompok pengikut inti Zaermu yang tersisa dihapuskan, meninggalkan hidup mereka. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, yang menyerah tidak akan dibunuh, tetapi mereka dilumpuhkan, tidak ada lagi kemungkinan membuat perlawanan. Barbar Barat Daya, Aula Patriark Pablo terang benderang, dan Pablo meraih lengan Adler Wolf dengan kedua tangannya. Tuan Muda Wolf, terima kasih banyak, jika bukan karena Tuan Muda Wolf kali ini, seluruh suku Barbar Barat Daya saya takut segalanya akan punah. Ya, Tuan Muda Wolf, saya pikir Tuan Muda Wolf akan menyalahkan saya, dan liontin di tubuh saya diambil secara paksa oleh mereka. Joeler Saha juga berkata dengan nada meminta maaf di sampingnya. Adler Wolf melambaikan tangannya, mengulurkan tangannya dan menyesap dari cangkir teh. Tuan Pablo, kita berteman, jika teman kita dalam kesulitan, bukankah kita harus membantu? David Elias membawa Henrik Silva dan 4 master untuk mengepung dan menekan Adler Wolf. Jika Zaermu mengambil tindakan untuk memaksa Henrik Silva kembali pada saat kritis, Adler Wolf mungkin telah mati di bawah David Elias. Dari perspektif ini,
Zaermu menyelamatkan nyawa Adler Wolf dengan menyamar. Salah satu alasan mengapa Adler Wolf kembali untuk menyelamatkan Joeler Saha adalah ketika Joeler Saha berada di Huadu, dia memberi Adler Wolf 50% saham Yuaneng Ore. Meskipun ada kepentingan kerjasama, tapi setidaknya orang bisa melihat ketulusan Joeler Saha. Suatu kehormatan bagi saya untuk berteman dengan Tuan Muda Wolf, kata Joeler Saha terburu-buru. Pablo membungkuk hormat kepada Adler Wolf lagi. Tuan Muda Wolf menyelamatkan nyawa anjing di Huadu, dan menyelamatkan nyawa orang barbar di Barat Daya. Di masa depan, jika Tuan Muda Wolf memiliki kebutuhan, orang barbar di Barat Daya akan siap melakukan apa saja. Adler Wolf mengangguk, patriark itu serius. Sebenarnya, saya selalu memiliki pertanyaan tentang gambar dan teks di Liontin Joeler Saha. Apa itu? Petik 2. Leluhur di mulut imam besar Zaermu, siapa itu? Serangkaian pertanyaan Adler Wolf memang yang paling ingin dia ketahui di dalam hatinya. Pablo dan Joeler Saha saling memandang, pandangan bermartabat melintas di mata mereka, dan berkata kepada Adler Wolf dengan suara yang dalam, Tuan Muda Wolf, ini semua adalah hal-hal di area terlarang orang barbar kita, pada kenyataannya, apa yang kita tahu terbatas. Bawa Tuan Muda Wolf ke area terlarang untuk melihat. Saat berbicara, Pablo melirik semua orang di aula. Di aula, selain kroni Pablo, ada juga anggota gereja Presbyterian Barbar Barat Daya. Orang-orang tua ini, yang menutup mata terhadap perilaku imam besar Zaermu sebelumnya, Pablo tidak sepenuhnya nyaman dengan mereka sekarang. Oke, Adler Wolf menjawab, kalau begitu ayo pergi sekarang. Pablo tercengang, Tuan Muda Wolf, ini sudah sangat larut. Adler Wolf melambaikan tangannya, tidak masalah, tujuan saya masuk ke daerah Yunmeng adalah kamu mungkin juga tahu. Aku kehabisan waktu, dan aku akan pergi malam ini. Ketika datang ke barbar di Barat Daya, ini hanya sebuah episode. Secara tidak sengaja mendapatkan tongkat imam besar dan berhasil menggabungkannya dengan jimat harimau, yang merupakan suatu kebetulan. Oke, Tuan Wolf, tolong lewat sini. Pablo menyapa Adler Wolf, dan Joeler Saha membawa Adler Wolf keluar dari rumah dan dengan cepat bergegas menuju gunung di belakang pangkalan barbar. Area terlarang barbar ada di gunung di belakang barbar, area terlarang barbar adalah rahasia utama barbar. Mengenai pasukan penjaga daerah terlarang, itu tidak diatur oleh siapapun dalam ras barbar, dan merupakan badan independen. Hanya patriark dan imam besar dari barbar yang bisa memasuki area terlarang. Bahkan berapa kali imam besar bisa masuk terbatas. Adler Wolf dan Pablo, Joeler Saha, Limu, Tenesaro dan yang lainnya bergegas menuju gunung belakang pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, di gunung belakang, di luar area terlarang bagi orang barbar, sekelompok pria berjubah hitam menyelinap ke area terlarang. Tuan Muda Ishak, menurut petunjuk intelijen, ini seharusnya menjadi tempat terakhir di mana benteng Raja Naga Hitam berada. Untuk informasi itu, Raja Naga Hitam hanya bisa bersembunyi di sini. Seorang pria muda yang mengenakan topeng dengan hormat melapor kepada seorang pemuda di sebelahnya. Jika Adler Wolf ada di sini, dia akan mengenali pria muda di sampingnya secara sekilas. Bukankah ini Jay Ishak yang dia temui di Kunceng sebelumnya? Di dalam jiwa pengembara, putra harimau. Forzao Guires telah mengatakan sebelumnya bahwa jiwa pengembara tidak begitu bersatu, dan beberapa pasukan mencari keberadaan informasi Raja Naga Hitam. Tanpa diduga, Jay Ishak justru memimpin tim untuk menemukan daerah terlarang para barbar Barat Daya. Di samping Jay Ishak, seorang lelaki tua dengan mata berkilauan melirik tajam ke peta, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ishak, menurut peta, ini seharusnya menjadi area terlarang bagi orang barbar di Barat Daya. Jika kita menerobos masuk, aku khawatir akan ada banyak masalah. Ekspresi muram muncul di wajah Jay Ishak, apakah kamu dari barbar Barat Daya? Bajingan ini, tidak baik bagi kita untuk melakukan hal-hal buruk, tapi kita di sini. Jika mereka patuh dan bijaksana, tidak apa-apa memberi jalan, jika mereka tidak memberi jalan, maka mereka akan dihancurkan. Petik 2. Jay Ishak melirik ke belakang. Kali ini, semua pria yang dibawa Jay Ishak adalah elit, dan mereka beberapa kali lebih kuat dari sekelompok pria yang dia bawa di Kunceng terakhir kali. Saat itu, Jay Ishak hanya membawa barisan depan tahta harimau, dan tahta harimau mengirim perwakilan pertamanya Ezekiel untuk melindungi tahta harimau, dan pada saat yang sama dia secara pribadi memimpin tim untuk menyelinap ke Yunmeng. Kali ini dalam perjalanan ke Yunmeng, pasukan elit di bawah tahta harimau hampir dikirim. Jay Ishak berkata bahwa sangat mungkin untuk menghancurkan seluruh ras barbar Barat Daya.
Area terlarang barbar hanya berjarak sekitar 10 menit dari markas barbar. Tetapi ketika Adler Wolf dan Zanu Limo mengikuti Pablo, Joeller Saha, dan yang lainnya ke tepi area terlarang, masih ada hutan di kejauhan, dan Pablo dan Adler Wolf dapat mencium bau darah di udara hampir pada saat yang bersamaan. Sesuatu terjadi. Pablo dan Adler Wolf saling melirik, matikan lampu. Pablo memarahi banyak master barbar di sekitarnya, dan kemudian dengan cepat berjalan melewati hutan bersama Adler Wolf. Dengan hati-hati bergerak menuju luar hutan, lihat blokade di luar area terlarang. Di pos pemeriksaan di pinggiran area terlarang, ada 7 atau 8 master dengan kostum barbar berbaring berturut-turut, dan darah di tubuh mereka masih mengalir keluar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tanah terlarang telah diserang. Mata Pablo berkilat kaget, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya. Anda harus tahu bahwa area terlarang barbar, di wilayah barbar, adalah pertahanan terkuat. Bahkan jika Imam Besar Zaermu memberontak, Korps Penjaga Tanah Terlarang tidak akan campur tangan. Dan dalam sejarah para barbar, tanah terlarang telah dicoba lebih dari sekali oleh para barbar, juga oleh banyak ahli dari luar, tapi hasilnya tidak akan tragis seperti sekarang. Di luar blokade area terlarang, selain master barbar tergeletak di tanah, ada juga beberapa anak muda yang mengenakan pakaian normal dari dunia luar. Jelas, ada pertempuran mematikan di sini sekarang. Adler Wolf bertanya tentang pakaian para master, tatapan dalam melintas di matanya, dia dengan cepat bergegas ke garis blokade, menarik borgol beberapa master, dan melihat pola tengkorak di atasnya, serta pola harimau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, orang-orang dari tahta harimau. Pablo memanggil ketika dia melihat gerakan Adler Wolf. Adler Wolf sudah muncul, jadi Pablo secara alami tidak bisa bersembunyi di hutan lagi, jadi dia hanya bisa pergi bersamanya, Tuan Muda Wolf. Adler Wolf menjatuhkan master harimau yang mati di tangannya dengan mata tajam. Lihatlah medan di sekitarnya. Ini adalah akhir dari Kol, dengan 2 puncak di kedua sisi, satu terlihat seperti naga hijau, yang lain terlihat seperti harimau. Naga hijau kiri, harimau kanan, dan di tengahnya ada ngarai yang dalam. Kombinasi ini tidak persis sama apakah tempat persembunyian data yang disebutkan di peta yang diberikan oleh Raja Naga Hitam. Orang-orang dari zodiak harimau juga ada di sini untuk mendapatkan informasi di tangan Raja Naga Hitam. Adler Wolf dengan cepat mengeluarkan peta yang diberikan oleh Raja Naga Hitam dan membandingkannya, dan memastikan bahwa lokasi di mana informasi Raja Naga Hitam disembunyikan ada di sini. Adler Wolf juga memiliki sedikit senyum di hatinya. Adler Wolf tidak menyangka bahwa Raja Naga Hitam benar-benar memasukkan informasi pemberontakan ke dalam jiwa pengembara di daerah terlarang barbar, dan dia tidak tahu bagaimana Raja Naga Hitam bisa masuk pada waktu itu. Dan yang paling penting adalah bahwa Adler Wolf benar-benar datang ke barbar barat daya di bawah kesalahpahaman. Pertama kali saya datang, saya tertipu oleh Liontin Joeller Saha. Setelah Adler Wolf diselamatkan oleh Tenesarou, dia kembali untuk kedua kalinya, sepenuhnya untuk menyelamatkan Joeller Saha. 2 titik balik, jika Adler Wolf melewatkan salah satu dari mereka, maka jika dia ingin menemukan informasi yang disembunyikan oleh Raja Naga Hitam di pegunungan Yunmeng, dia harus mengambil banyak jalan yang salah. Adler Wolf sudah menghafal peta yang diberikan oleh Raja Naga Hitam. Menurut posisi saat ini, Adler Wolf menentukan bahwa rute yang digambar di peta Raja Naga Hitam sangat memutar. Seharusnya ditarik oleh Raja Naga Hitam untuk melarikan diri dari pengejaran. Di beberapa tempat, bahkan jika Anda memajukan bagian, Anda harus mundur ratusan kilometer, dan Adler Wolf langsung mencapai area terlarang barbar barat daya, yang merupakan jalan pintas. Limu, Crow, ikut denganku. Adler Wolf menyapa Zanu Limu dan Tenesarou dengan suara yang dalam, tubuhnya berkelebat, dan dia bergegas menuju area terlarang. Karena Raja Naga Hitam menyembunyikan informasi di sini, orang-orang dari harimau semuanya datang ke sini. Kemudian Adler Wolf memasuki area terlarang barbar, tidak hanya untuk mengetahui rahasia para barbar, tetapi yang lebih penting, untuk menemukan informasi yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam. Ini adalah kunci untuk kelangsungan hidup jiwa pengembara. Tenesa dan Zanu Limu tidak ragu-ragu, dan mengikuti di belakang Adler Wolf dalam sekejap mata. Adler Wolf mengambil inisiatif untuk menyerang, dan Pablo dan Joeller Saha terkejut. Tuan Muda Wolf. Kata-kata itu berhenti, ayah dan anak itu bergegas masuk, semuanya, waspadalah, jika Anda bertemu orang yang mencurigakan, bunuh mereka tanpa ampun. Adler Wolf, Limu, Tenesarou, Pablo bergegas di depan, Baltazar memimpin elit Pablo, dan mengikuti dari belakang.
4 orang di depan seperti pisau tajam, bergegas menuju inti area terlarang. Di pinggiran area terlarang, yang mereka lihat pada dasarnya adalah orang-orang mati. Setelah semua orang bergegas dan bergegas selama beberapa menit, suara pertempuran terdengar samar-samar. Legiun penjaga daerah terlarang barbar bertahan dengan sangat keras. Master di bawah tahta harimau pada dasarnya adalah 3 lawan 1, beberapa pertempuran sporadis, karena Adler Wolf, Pablo, dan yang lainnya bergabung, dan pertempuran itu langsung berakhir. Master di bawah tahta harimau dalam sekejap. Medan perang utama terakhir ada di depan batu nisan yang megah. Di depan batu nisan setinggi 3 kaki, di bawah lampu sorot, kedua belah pihak bertarung sampai mati. Jelas, pasukan penjaga daerah terlarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. 50 atau 60 master barbar yang tersisa masih berjuang untuk mendukung, tetapi, di bawah pengaruh J. Isaac dan Ezekiel, situasinya dalam bahaya. Terutama Ezekiel, kekuatannya jelas lebih kuat dari Zaermus sebelumnya. Bahkan jika pembangkit tenaga dari tahap kelima dari 2 sumber seni bela diri barbar yang hebat bergerak, mereka masih tidak memiliki efek di depannya. Berguling sepanjang jalan, dia akan menabrak pintu masuk batu nisan. Sebuah pintu di bawah batu nisan sudah terbuka. Adler Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketika dia melihat pemandangan di depannya, dan dia segera berpikir untuk menyelamatkan Melissa Bain ke makam. Di makam kuno itu, ada patung Valkyrie. Tubuh Melissa Bain pulih, tapi patung itu hancur. Ada makam kuno lain di sisi area terlarang bagi orang barbar di barat daya. Apakah ini kebetulan, atau ada hubungannya? Namun, meskipun kepala Adler Wolf penuh dengan keraguan sekarang, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir terlalu banyak. Tuan Muda Wolf, serahkan master itu kepadaku, dan kamu akan menangani sisanya. Pablo menunjuk ke Ezekiel, pelindung pertama tahta harimau, dan bergegas lebih dulu. Adler Wolf melirik tajam ke arah Ezekiel. Master ini penuh dengan energi kematian. Meskipun Pablo berada di atas tahap ke-6 Yuanwu, dia bukan lawan Ezekiel. Patriark Pablo, jangan gegabah, aku ikut denganmu. Suara itu jatuh, Adler Wolf mengaktifkan atribut adesi, dan tubuhnya mengikuti Pablo. Dalam sekejap mata, tubuhnya telah maju lebih dari 10 meter dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Beberapa penguasa tahta harimau di sekitarnya langsung dipenggal, dan pedang di tangan Pablo menebas punggung Ezekiel. Barbar barat daya, yang paling kuat adalah kekuatan mereka sendiri. Meskipun Pablo tahu banyak seni bela diri, dia masih menggunakan kungfu yang paling primitif dan mendominasi. Ledakan, Ezekiel menoleh dan melirik Pablo dengan jijik, dan meninju pedang Pablo, sampah. Itu hanya pukulan yang mudah, dan Pablo dihancurkan dan dipantulkan kembali. Ezekiel siap terus bergegas menuju gerbang batu nisan, tetapi tiba-tiba Adler Wolf menyerang dari sudut yang aneh, dan juga mengaktifkan fitur teleportasi. Pedang kuno tanpa bilah di tangan Adler Wolf muncul kurang dari 2 inci dari hati Ezekiel dalam sekejap mata. Bahkan jika Ezekiel sudah di atas tahap ke-6 Yuanwu, dia masih ketakutan dan menggigil ketika dia melihat serangan Adler Wolf. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa ada aura kematian yang kuat di pedang kuno. Kilatan panik melintas di mata Ezekiel, dia mengangkat kepalanya dan melirik Adler Wolf, wajahnya tiba-tiba berubah. Adler Wolf, apakah itu kamu bajingan? Selain itu, J. Isaac, yang dengan lembut dipaksa oleh Zanulimu dan Tenesa untuk mundur, mendengar kata-kata Ezekiel, dia juga melirik Adler Wolf, dan segera memarahi, sialan. Anda tetap ada, mengapa Anda ada di mana-mana? Apakah Anda dilahirkan untuk melawan saya? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ketika dia berada di Kunceng, J. Isaac sebenarnya berencana untuk melakukannya beberapa kali. Pertama-tama, Adler Wolf disergap oleh Jorge Kerdo, dan ketika dia akan mati, J. Isaac berencana untuk mengambilnya. Pada akhirnya, karena bantuan tidak muncul, J. Isaac menyerah. Kemudian, ketika Adler Wolf dalam keadaan koma di rumah sakit, J. Isaac berencana untuk melakukannya untuk kedua kalinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Jorge Kerdo dibunuh oleh Limu. 2 kali berturut-turut, dia menemukan bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Menerobos dari Adler Wolf, tidak dapat menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam. J. Isaac berpikir untuk memasuki Yunmeng secara langsung dan menggunakan metode pengecualian untuk menganalisis petunjuk yang pernah dikunjungi oleh Raja Naga Hitam. Area terlarang barbar, ini adalah lokasi terakhir di mana Raja Naga Hitam aktif di area Yunmeng. J. Isaac baru saja menemukannya di sini.
Hampir 80% kepastian bahwa benda-benda Raja Naga Hitam pasti disembunyikan di tempat ini. Dan pada saat yang paling kritis, roh angker Adler Wolf datang lagi. Jay Isaac sangat tertekan. Mendengar suara familiar ini, sudut mulut Adler Wolf berkedut, itu memang Jay Isaac. Namun, meskipun Adler Wolf tersenyum, tidak ada keraguan dalam gerakan tangannya. Tindakan pembunuhan ke depan pedang kuno Wu Feng dipercepat lagi. Pada saat ini, Ezekiel benar-benar tidak berdaya menghadapi serangan pedang kuno Adler Wolf. Pedang kuno dipenuhi dengan energi kematian yang melahap, dan intensitasnya sedikit lebih kuat daripada energi kematian Ezekiel. Ezekiel tidak berani bertindak gegabah. Ezekiel sendiri memahami efek korosi ki kematian. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan terkorosi oleh energi kematian Adler Wolf, maka itu akan merepotkan. Dalam keputusasaan, Ezekiel hanya bisa menggunakan semua energi di tubuhnya, dan tubuhnya berputar di udara, nyaris tidak menghindari gerakan pasti membunuh Adler Wolf. Namun meski begitu, pedang kuno tanpa bila Adler Wolf masih meninggalkan lubang di dada Ezekiel, meskipun tidak dalam, darahnya mengalir, dan terlihat sedikit mengejutkan. Ezekiel mundur 2 langkah, mundur bersama Jay Isaac, dan melirik orang-orang yang datang dari Adler Wolf. Adler Wolf, Limu, Tenesarou, Pablo, Joeler Saha, dan Baltasar. Ini adalah elit inti dari orang barbar. Yang paling penting adalah bahwa para master, Pablo dan Tenesarou, berada di atas tingkat ke-6 Yuanwu. Dengan bantuan gelang talisman harimau, Adler Wolf juga dapat mengerahkan kekuatan tahap ke-6 Yuanwu. 3 kekuatan di atas tahap ke-6 Yuanwu, ditambah beberapa kekuatan tahap ke-5 Yuanwu. Dari tingkat master, Adler Wolf dan Pablo benar-benar menghancurkan Jay Isaac dan Ezekiel. Wajah Ezekiel sedikit jelek, tetapi Jay Isaac tidak berpikir begitu. Adler Wolf, jangan berpikir bahwa kamu cukup beruntung untuk melarikan diri di Kunceng, jadi kamu berani lancang. Katakan, sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan hari ini, kalau tidak. Kalau tidak, apa? Adler Wolf memutar matanya, sudut mulutnya berkedut, dan menatap Jay Isaac dengan dingin. Origin martial ki dari tahap ke-6 origin martial arts dari mereka berdua, Tenesarou dan Pablo, meledak dan dilepaskan dalam sekejap, menekan Jay Isaac dan Ezekiel dari momentum. Beberapa master tahta harimau berkekuatan rendah mau tidak mau harus mundur 2 langkah. Jay Isaac memperhatikan bahwa kelembutan air dan napas di tubuh Pablo tidak lebih lemah dari Ezekiel, dan otot-otot di wajahnya tidak bisa menahan kedutan 2 kali. Sial, ini. Adler Wolf ini terasa seperti magnet, siap digunakan kapan saja. Ada pakar super yang bisa bergabung. Selain Limu, Pablo dan Tenesarou sama-sama super kuat, dan pihak Jay Isaac akan sulit untuk dihadapi. Ezekiel berkata kepada Jay Isaac dengan suara rendah, "Tuan muda, ini sedikit merepotkan. 3 master dengan kekuatan yang sama denganku, dan lebih banyak master elit dari barbar akan datang. Haruskah kita mundur dulu?" Ezekiel membantu Jay Isaac menganalisis dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, ini adalah pilihan terbaik saat ini. Namun, Jay Isaac melirik pintu yang batu nisannya telah dibuka, dan menggertakkan giginya dengan keras. Jay Isaac, tidak. Kita harus memblokir mereka, aku harus memasuki makam kuno. 80% dari informasi yang disembunyikan oleh Raja Naga Hitam adalah kemungkinannya semua ada di sana. Informasi ini benar-benar dapat menghancurkan keluarga tahta harimau, dan seluruh jiwa pengembara akan berubah. Informasi ini tidak boleh jatuh ke tangan Adler Wolf. Baiklah kalau begitu. Ezekiel menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya meledak dengan keras, dan dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Adler Wolf. Semua orang memahami kebenaran ini, dan Ezekiel secara alami memahaminya. Adler Wolf pemimpin di grup ini. Selama Adler Wolf diserang, Tenesarou dan Pablo semua orang akan melindungi Adler Wolf, yang dapat menampung orang-orang kuat di pihak Adler Wolf sejauh mungkin. Ledakan, serangan Ezekiel langsung bertabrakan dengan pertahanan Tenesarou, Pablo, Limu, dan lainnya. Penjaga kuat lainnya dari ras barbar juga memulai pertempuran hidup dan mati dengan orang-orang Jay Isaac lainnya pada saat yang sama. Adegan mulai meledak dalam sekejap. Gaya permainan Ezekiel sangat efektif, meskipun Pablo dan Tenesarou memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Ezekiel, tidak mudah untuk membunuh Ezekiel dalam sekejap. Beberapa master ditahan di bawah penjagaan beberapa pelayan yang mati. Jay Isaac bergegas ke pintu masuk pintu ruang batu nisan dalam sekejap mata, dan dia akan bergegas ke batu nisan. Adler Wolf tampak cemas, berhenti. Adler Wolf buru-buru ingin mencegah,
tetapi dia juga terjerat oleh dua master dari tahap kelima Yuan Wu di bawah Jay Isak. Atler Wolf tidak bisa keluar sama sekali, dia hanya bisa melihat Jay Isak dan kedua anak buahnya bergegas menuju batu nisan. Meskipun Atler Wolf sangat cemas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semuanya tampaknya telah tenang. Tiba-tiba, ada yang tidak beres. Keluar, di dalam gerbang batu nisan, teriakan keras terdengar, dan saat berikutnya, kekuatan yang kuat keluar. Tiba-tiba, di bawah lampu sorot, dia melihat Jay Isak dan dua bawahannya. Mereka bertiga seperti setumpuk arahat. Mereka terkena kekuatan besar dan terbang terbalik seperti layang-layang kertas yang rusak. Sosok-sosok itu masih kosong, dan tubuh dua pria Jay Isak dibombardir dengan bentuk yang tidak manusiawi. Meskipun Jay Isak lebih baik, dia juga menyemburkan darah dari mulutnya, terbang ke bukit berbatu lebih dari 10 meter jauhnya, dan jatuh di balik batu, bertindak sembrono. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar dari batu nisan, melirik ke tempat kejadian, dan matanya akhirnya tertuju pada Ezekiel. Hanya kamu. Saya ingin membunuh ayam dan menunjukkan monyet. Ezekiel mengerutkan kening, merasa sedikit kesal di hatinya, membunuh ayam dan menunjukkan monyet. Apakah kamu bercanda? Semua orang kuat di atas tahap ke-6 Yuan Wu. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Namun, ketika Ezekiel memiliki pemikiran ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasakan krisis hidup. Dan mati yang kuat muncul dari hatinya. Ezekiel sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan melihat sapu tangan yang menusuk Ezekiel secara langsung. Ledakan. Dengan ledakan tumpul, Ezekiel bahkan tidak menjerit, jatuh ke tanah dengan keras, dan mati di tempat. Pria tua berjubah abu-abu berdiri di pintu masuk batu nisan dengan pinggul di bahunya, dan mendengus dingin di lubang hidungnya. Aku menyia-nyiakan, kamu bisa terus mencobanya jika kamu ingin mati. Langkah yang begitu mudah membunuh Ezekiel sudah cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Termasuk Tenesarou. Atler Wolf juga menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan ekspresi terkejut, dan kemudian melihat tubuh Ezekiel di tanah, dan tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya. Biksu penyapu ada di mana-mana. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Penampilan biksu penyapu berjubah abu-abu ini hanyalah sebuah gerakan, membunuh satu orang dan mengejutkan seluruh pemandangan. Sebelumnya, meskipun begitu banyak orang tewas di seluruh pasukan penjaga area terlarang barbar dan bawahan Jay Isak, semuanya tampak menjadi sedikit masalah, dan biksu penyapu itu bergerak. Ini adalah pukulan yang menggelegar. Adegan berhenti seketika. Saat berikutnya, bawahan Jay Isak seperti burung yang ketakutan, dengan liar melarikan diri ke segala arah. Pablo buru-buru memarahi Baltazar, berencana untuk membiarkan Baltazar mengejar dan membunuh mereka semua tanpa melepaskannya. Tetapi biksu tua penyapu itu melambaikan tangannya, lupakan saja, biarkan mereka bertahan hidup. Jangan lakukan apapun dengan jiwa pengembara. Biksu tua penyapu ini tampaknya menjaga area terlarang para barbar, menghalanginya di area terlarang itu belum keluar ke dalam, tapi sepertinya tahu segalanya. Ya, Pablo tidak ragu-ragu tentang kata-kata lelaki tua itu, dan segera menerapkannya dengan hormat. Penyapu tua itu mengangguk, matanya akhirnya jatuh pada Atler Wolf, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tuan Muda Wolf, aku sudah menunggumu, kamu akhirnya di sini. Ayo, masuk dan mengobrol. Suara penyapu menyapa Atler Wolf membuat jantung Atler Wolf berdegup kencang. Penyapu tua telah menunggunya. Apakah orang tua ini memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Mengetahui bahwa dia akan datang ke Yunmeng dan area terlarang barbar. Atler Wolf masih bingung, lelaki tua itu mengulurkan tangan dan mengeluarkan perkamen dari tubuhnya, membuka lipatan kertas itu, dan sebuah peta muncul di atasnya. Melihat peta ini, mata Atler Wolf tidak bisa tidak terkejut. Bukankah peta ini persis sama dengan yang diberikan Raja Naga Hitam padanya? Atler Wolf mengulurkan tangan dan menyentuh dirinya, peta di tangannya masih ada di sana, tetapi lelaki tua memiliki peta yang sama. Mungkinkah ketika Raja Naga Hitam pergi dari daerah Yunmeng, dia mengukir ulang salinannya dan meninggalkannya di sini bersama lelaki tua ini? Biksu itu tersenyum misterius pada Atler Wolf, jangan menebak, Tuan Muda Wolf. Raja Naga Hitam dikirim untuk menemukan Tuan Muda Wolf, dan peta ini adalah buktinya. Puff, semakin Atler Wolf mendengarkan, semakin bingung dia. Apakah Raja Naga Hitam dikirim oleh lelaki tua ini untuk menemukannya secara khusus? Ini juga terdengar agak terlalu misterius. Bukankah Raja Naga Hitam dikejar oleh tim jiwa pengembara yang dipimpin oleh Reina Sima saat itu, dan dia kebetulan bergabung dengan tim pengejaran?
Mengapa lelaki tua ini dikirim untuk menemukannya sekarang? Tetapi jika bukan karena ini, peta di tangan lelaki tua ini tidak dapat dijelaskan sama sekali. Setelah jeda, lelaki tua ini menyapa Pablo. Pablo, ikut denganmu juga. Semua orang menunggu di luar. Setelah menyapa, lelaki tua ini mengabaikan Adler Wolf dan melangkah maju pergi ke makam, meninggalkan Adler Wolf dan Pablo untuk saling memandang dengan keraguan di mata mereka. Adler Wolf tersenyum pahit, ayo pergi, Patriark Pablo. Keingintahuan di hati Adler Wolf benar-benar terangsang. Bahkan jika tidak ada informasi di dalam jiwa pengembara, Adler Wolf akan masuk bersamanya. Biksu tua ini secara khusus mengirim Raja Naga Hitam untuk menemui dirinya, dan apa tujuannya? Adler Wolf merasa bahwa dia tampaknya terlibat dalam pusaran super, dan semua jalannya tampaknya diatur. Kapan? Orang seperti apa yang harus ditemui? Kapan? Apa yang harus dilakukan? Semuanya tampaknya diatur oleh tangan besar yang tak terlihat di belakangnya. Jika itu masalahnya, itu menakutkan. Adler Wolf melangkah dan hendak berjalan menuju makam kuno, dan Tenesarou berkata dengan khawatir, Kakak Adler Wolf, aku bahkan tidak bisa menyelidiki kekuatan biksu tua ini. Kau. Di belakang Tenesarou adalah panti asuhan Yuncheng. Panti asuhan ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tenesarou sangat kuat, tetapi di depan biksu tua ini, dia seperti anak kecil. Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk bahu lembut Tenesa. Tidak masalah, jika dia ingin membunuhku, dia tidak perlu merepotkan. Adler Wolf mengatakan yang sebenarnya, kekuatan Ezekiel jelas di atas kekuatan Adler Wolf, tapi dia dengan mudah. Di depan biksu, dia bahkan tidak berpegangan pada satu gerakan pun, dan langsung terbunuh. Jika biksu tua ini ingin membunuh Adler Wolf, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa menghentikan biksu tua ini. Jadi biksu tua ini tidak perlu membawa Adler Wolf ke makam kuno dalam satu gerakan. Setelah menjelaskan kepada Tenesa dan Limu, Adler Wolf dan Pablo berjalan menuju makam kuno. Gerbang makam kuno perlahan tertutup di belakang Adler Wolf dan Pablo. Di makam kuno, Pablo dan Adler Wolf berjalan di sepanjang koridor selama beberapa menit, dan di depan mereka ada aula yang luas. Teknologi pencahayaan di aula tampaknya semacam biji yang tertanam di dinding. Ini juga kedua kalinya aku masuk. Pablo memberitahu Adler Wolf dengan suara rendah, beberapa rahasia tentang orang barbar ada di kitab suci leluhur di sana, dan pola yang disebutkan oleh Tuan Muda Wolf semuanya berasal dari di sana. Tetapi sebenarnya, apa yang diwakili oleh pola-pola ini? Sebagai patriark, saya masih belum mengetahuinya. Petik 2. Adler Wolf mengangguk, dan baru saja akan berjalan untuk memeriksa. Di sisi aula, sebuah pintu terbuka, dan biksu tua ini keluar. Biksu tua ini berjalan keluar dan menyapa Adler Wolf. Adler Wolf, masuk dulu. Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Pablo, tunggu dulu. Adler Wolf tertegun, dan kemudian dengan cepat memasuki ruangan tempat biksu tua ini berada. Meskipun ruangan ini terlihat kecil dari luar, tampaknya lebih besar dari aula di luar. Ada banyak hal yang tidak dapat dipahami Adler Wolf sama sekali, dan instrumen yang penuh dengan teknologi. Tetapi ada sumber udara yang kuat. Tuan Muda Wolf, ini adalah informasi yang dimiliki oleh Raja Naga Hitam. Sebenarnya, aku mengumpulkannya dan menyerahkannya kepadanya. Ini semua adalah bukti tentang pemberontakan internal dari jiwa pengembara. Tidak peduli bagaimana kamu menggunakannya, kamu harus menguasai semua jiwa pengembara di tanganmu sendiri. Ini adalah perintah yang diserahkan Ibu Tuan Muda Wolf kepada Tuan Muda Wolf. Adler Wolf tidak terlalu peduli dengan paruh pertama kalimat biksu tua ini. Tetapi ketika dia mendengar setengah kalimat terakhir dari biksu tua ini, mulut Adler Wolf tiba-tiba melebar. Ibu, suara Adler Wolf bergetar. Saya tidak tahu apa yang Alfredo katakan ketika dia berada di Huadu bahwa ada berita tentang ibunya di daerah Yunmeng, dan Sonya Mirror juga mengatakan hal yang sama. Ketika Adler Wolf memasuki Yunmeng, selain kunci makam leluhur Wolf, Adler Wolf juga ingin mencari petunjuk tentang ibunya. Sekarang, di area terlarang barbar, biksu tua ini yang menjaga area terlarang barbar sebenarnya mengatakan bahwa mengendalikan jiwa pengembara adalah tugas yang ditinggalkan oleh ibunya. Biksu tua ini mengangguk, ekspresinya tiba-tiba bermartabat, dan membungkuk hormat kepada Adler Wolf di tanah. Saya, Miguel Plasi, beri hormat kepada Tuan Muda. Ini apa? Saya bertanya tentang ibu saya, tetapi biksu tua bernama Miguel Plasi ini benar-benar berlutut dan menyebut dirinya Tuan Muda. Namun, kepala Adler Wolf tidak bodoh. Setelah menghubungkan kata-kata Miguel Plasi,
dia tiba-tiba ingin memahami beberapa masalah. Miguel Plasi ini, mungkinkah dia pelayan ibunya? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.